Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa qadaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya cintai, yang saya hormati keluarga besar PT PAMA, wabil khusus Project Manager Bapak Freddy, kemudian yang saya hormati Takmir Masjid At-Ta'awun beserta jajarannya, pimpinan DKM PAMA beserta jajarannya, Ketua Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW beserta jajarannya, tim Hadroh Sholawat beserta jajarannya, dan keluarga besar atau manajemen, staf karyawan serta rekan kerja PT PAMA. Kemudian juga yang saya hormati keluarga besar PT Prokol, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini ada Kepala Teknik Tambang Bang Ferry, kemudian ada Bang Andi, kemudian ada Bang Jimmy, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hajat keluarga besar PT PAMA dan PT Prokol, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberhasilan, kesuksesan, dan mudah-mudahan kita yang kerja di tempat ini mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, hidayah serta taufik. Pada malam hari ini bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kejadian Isra dan Mi'raj ini adalah kejadian yang paling bersejarah untuk diri Nabi Muhammad. Kalau hari yang paling bersejarah untuk alam semesta itu adalah hari kelahiran Nabi. Hari kelahiran Nabi ini ditunggu, bukan kita saja yang nunggu, alam semesta nunggu. Tapi kalau hari yang paling bersejarah untuk diri Nabi Muhammad adalah hari Nabi Muhammad diberangkatkan Isra dan Mi'raj oleh Allah Ta'ala. Kejadian ini sampai dikenang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini ayat sampai diawali dengan kalimat subhana, kalimat tasbih. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimatun tuqalu inda ta'ajjub, suatu kalimat yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang luar biasa atau yang indah. Itu pakai kalimat tasbih. Lihat rumah mewah pasti mengucapkan subhanallah, bagusnya rumah ini. Lihat pemandangan yang bagus, laut yang bagus, gunung yang bagus, pasti yang terlontarkan dari mulut itu kalimat tasbih. Lihat laki-laki tampan, lihat perempuan cantik, pasti mengucapkan subhanallah, tampannya ini laki-laki, subhanallah, cantiknya ini perempuan. Tapi kalau melihat yang jelek, gak mungkin pakai tasbih. Lihat laki-laki jelek, subhanallah, jeleknya ini orang, gak ada. Ya. Subhanallah, jeleknya ini perempuan gak ada. Tasbih itu khusus untuk sesuatu yang luar biasa. Makanya ini ayat
mengawali dengan kalimat tasbih. Padahal Allah baru cerita Isra. Ini belum Mi'raj. Ini ayat Isra. Isra itu dari Mekah ke Palestina. Sudah diawali dengan kalimat tasbih. Kenapa? Menunjukkan kejadian Isra Mi'raj ini kejadian yang istimewa. Luar biasa Kak. Zaman dulu sebelum ada pesawat dari Mekah ke Palestina itu naik kuda berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan, PP 2 bulan. PP itu 2 bulan. Ini Nabi Muhammad semalam, ada mengatakan setengah malam, ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan seperempat malam, ada yang mengatakan tempat duduk Nabi Muhammad rasa hangatnya sebelum hilang itu Nabi Muhammad sudah sampai. Sudah sampai. Anda ini kalau berdiri nanti dipegang, tempat duduknya kan hangat. Ya, coba kalau nggak percaya berdiri dipegang ya. Apalagi yang kentut-kentut itu, lebih hangat lagi tempatnya. Saya mau tanya, rasa hangatnya itu hilang ada 5 menit? Nggak sampai. 3 menit? 1 menit? Nggak sampai mungkin. Itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Aqsa, naik turun lagi, tempat duduk rasa hangatnya belum hilang, Nabi Muhammad sudah sampai. Bisa Anda bayangkan? Kejadian yang di luar akal sehat logika manusia. Itu baru Isra-nya. Mau Mi'raj, mustahil kalau orang biasa mau Mi'raj. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang kalau mau menembus langit pertama itu butuh waktu 70.000 tahun. Jadi kalau ada orang mau Mi'raj ngikuti Nabi Muhammad, tewas di tengah jalan. Jangankan Mi'raj, Anda lihat sampai 2. Langit kedua dicampur dengan langit pertama, dicampur dengan bumi, masih besar langit ketiga. Begitu selanjutnya sampai langit ke-7. Sampai langit ke-7 itu seperti itu. Jadi orang mau menembus langit pertama aja 70.000 tahun butuh waktunya untuk menempuh. Artinya apa? Nggak bisa kalau secara akal logika sehat, kejadian Isra dan Mi'raj ini nggak bisa dicerna dengan akal sehat. Makanya maaf kalau sudah itu perintah dari Allah Ta'ala, akal itu ditaruh, hati itu ditaruh, nggak pakai perasaan, nggak seret saya. Masa hukum seperti ini? Loh, emang kamu yang bikin hukum? Kok nggak seret, nggak bisa. Kalau sudah Allah yang menentukan, Allah yang berkata, itu akal ditaruh, hati ditaruh, pakai iman. Nggak bisa pakai akal, itu nggak bisa Pak. Makanya Nabi Muhammad ketika datang dari Isra dari Mi'raj, itu Nabi Muhammad mau cerita, itu Nabi Muhammad pertama kali masuk ke rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditanya oleh Ummu Hani, dari mana ya Rasulullah? Aku dari Palestina. Loh kapan? Tadi barusan berangkat. Pulangnya ya barusan. Kata Ummu Hani, ya Rasulullah jangan cerita sama orang. Ya, ini bakal olok-olok kamu nanti kalau cerita, ini nggak masuk akal ya Rasulullah. Oh enggak, tetap saya ceritakan, ini perintah dari Allah Ta'ala. Subhanallah, Nabi Muhammad keluar dari rumah Ummu Hani, itu sudah dipegang, jubahnya Nabi itu dipegang oleh Ummu Hani. Ya Rasulullah jangan keluar, jangan cerita, bahaya ini. Bahaya ini kejadian yang nggak masuk akal. Enggak, tetap saya ceritakan, kata Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad waktu subuh duduk di Ka'bah. Gak taunya Abu Jahal lewat, kelihatan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, julukannya dari Nabi, namanya bukan Abu Jahal, sebenarnya Amr bin Hisam. Amr bin Hisam ini salah satu orang yang pernah didoakan oleh Nabi dengan Sayyidina Umar. Rasulullah waktu itu berdoa, ya Allah, a'izal Islam bi ahadi Umaren. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu 2 Umar. Maksudnya Amr bin Hisam atau Umar bin Khattab. Kenapa? 2 orang ini pembesar kafir Quraisy. Kalau Islam salah satu masuk, ini orang Islam bisa kuat. Ini 2 orang hebat. Abu Jahal ini, oh jangan ditanya Pak. Abu Jahal ini dalam riwayat kalau naik kuda, kakinya itu nyentuh di lantai. Bisa Anda bayangkan tingginya berapa? Anda naik kuda nyentuh lantai nggak? Kelapa. Nah, kalau naik kambing ya. Ini bisa Anda bayangkan tingginya Abu Jahal, tinggi gagah, panglima perang. Takut orang-orang kafir Quraisy itu dengan Abu Jahal Amr bin Hisam. Hebat memang orang, tinggi. Itu melihat Nabi Muhammad. Ditanya oleh Muhammad, ada apa ini kamu kok kelihatannya sumpah?
Ada cerita apa? Coba cerita. Kata Abu Jahal, wahai paman, saya tadi malam dari Masjidil Aqsa, Palestina. Loh, kapan? Tadi. Pulangnya barusan. Wah, berita bagus, kata Abu Jahal. Wah, bagus. Kamu tunggu sini ya. Saya panggil orang-orang Mekah ya. Nanti saya kumpulkan, kamu cerita ya kejadian ini ya. Iya siap, memang harus saya ceritakan. Bagus, tunggu sini. Kata Abu Jahal, maksudnya untuk ngolok-ngolok Nabi. Kenapa? Ini nggak sesuai dengan akal logika orang Arab dulu. Karena PP 2 bulan, ini semalam. Dikumpulkan akhirnya orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu dikumpulkan. Ayo Muhammad cerita Nabi Muhammad. Wahai orang-orang Mekah, tadi malam saya berangkat ke Palestina. Loh, kapan? Tadi malam, pulangnya juga barusan. Wah, umat Islam yang lemah pada waktu itu langsung murtad. Langsung murtad. Mereka yang murtad itu mengatakan, Muhammad, dulu saya percaya sama kamu, sekarang saya nggak percaya lagi sudah. Dongengmu ini terlalu aneh, terlalu hayal. Mulai sekarang saya nggak percaya, nggak ikuti agamamu lagi. Ada orang yang tertawa-tawa melihat ceritanya Nabi Muhammad itu sampai gulung-gulung, Pak. Sampai gulung-gulung di lantai. Anda pernah nggak kalau ketawa gulung-gulung di lantai? Nggak ada, jarang. Ini saking dianggap lucunya ceritanya Nabi Muhammad ini, mereka itu sampai gulung-gulung, ketawa itu sampai gulung-gulung. Akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq, didatangi oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, temanmu tambah lama tambah gila. Temanmu tambah lama tambah gila. Siapa? Muhammad. Kenapa? Dia cerita kalau dia tadi malam berangkat ke Palestina, pulang lagi dari Palestina cuma semalam. Kan biasanya PP 2 bulan, ini mana ada ke Palestina semalam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, kalau Muhammad yang cerita saya percaya, walaupun ceritanya lebih hebat daripada itu. Padahal waktu itu Nabi belum cerita Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq sudah mengatakan kalau Muhammad yang ngomong ceritanya lebih hebat dari ke Palestina, mau kemanapun saya percaya kalau Muhammad yang ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi Muhammad lewat kejadian Isra Mi'raj. Namanya sebenarnya bukan Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Dapat julukan Abu Bakar, bapaknya perawan. Kenapa? Bekir itu perawan, Abu itu bapaknya perawan. Kenapa? Anaknya Nabi Muhammad, anaknya Abu Bakar yang perempuan Siti Aisyah itu perawan menjadi istri Nabi. Satu-satunya istri Nabi yang perawan itu cuma Siti Aisyah, anaknya Abdullah bin Abi Quhafa. Makanya dapat julukan dari Nabi Abu Bakar, bapaknya perawan. As-Siddiq itu gelarnya karena membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi orang Arab dulu itu banyak gelarnya, Pak. Banyak gelarnya. Makanya Anda lihat kalau residivis. Ya itulah susahnya ngomong. Maklum mulutnya orang Prancis ya. Kan ada alias ini. Dua orang dulu itu memang ada julukannya. Ada gelarnya. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama aslinya. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Dapat gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kenapa? Karena Abu Hurairah dia memelihara banyak kucing. Abu Hurairah ini bajunya, Pak, dari lengan ini ke bawah, ini panjang ke bawah. Ke bawah. Nanti kalau mau berangkat itu kucingnya dimasukkan 3 ekor di kanan, 3 ekor di kiri, kemudian keliling kota Mekah itu sambil bawa kucing. Makanya oleh Nabi dapat gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jadi Anda jangan pakai gelar Abu Hurairah, karena itu miliknya Abdurrahman bin Sakhr. Anda pakai binatang yang lainnya, tikus kah, bapaknya pengunut, terserah. Yang penting jangan pakai gelar Abu Hurairah. Ini gelarnya Abdurrahman bin Sakhr, gelarnya sahabat Nabi. Orang dulu itu pakai gelar. Makanya kata Abu Bakar, kalau Muhammad cerita lebih dari itu, saya percaya. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kuat imannya Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj? Sebabnya banyak. Di antaranya karena ditinggal meninggal oleh istri tercinta beliau. Pada tahun itu dinamakan Amul Khuzun, tahun kesedihan, tahun duka cita untuk Nabi, karena ditinggal 2 orang yang paling dicintai, yaitu Abu Thalib
pamannya Nabi sendiri yang menjadi benteng pertahanan Nabi, karena Abu Thalib ini pimpinan orang kafir Quraisy. Kalau orang kafir Quraisy itu mau ganggu Nabi, laporannya sama Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib meninggal, mereka nggak laporan lagi, diintimidasi, disiksa itu Nabi, disakiti, diboikot itu Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib dan istri tercinta beliau Siti Khadijah. Kalau ada orang mengatakan istri tercinta Nabi Muhammad Siti Aisyah, betul, tapi itu nomor 2. Istri tercinta Nabi Muhammad nomor 1 itu Siti Khadijah. Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah umurnya 25, masih perjaka. Siti Khadijah itu umur 40, janda 2 kali. Dengan suami yang pertama punya 2 anak, suami yang kedua punya 1 anak, umur 40 menikah dengan Nabi Muhammad punya 6 anak. Umur 40 masih punya 6 anak. Istri Anda 40. Kirim salam. Nggak ada harapan untuk mau lahir lagi. Ya, punya anak 2 ekor aja bingung pempes, susu segala macam. Ya. Kalau orang dulu banyak anak Pak, nggak pernah. Ya, memang ayah saya kan Fahmi bin Abdurrahman. Ayah saya Abdurrahman itu satu saudara 18 orang, satu ibu. Satu ibu 18 orang. Ayah saya itu anak terakhir, nomor 18. Jadi ponakan lahir, ayah saya lahir juga. Seumuran sama ponakannya sendiri, satu umuran. Orang dulu luar biasa. Memang betul ada pepatah banyak anak banyak rezeki, itu memang betul. Apalagi kalau banyak banyak masalah juga. Ada kepingin itu ada, setiap ini semua ada, kepingin cuma nggak berani. Nih, Siti Khadijah itu 40 tahun masih punya 6 anak, subhanallah, luar biasa, cantik Siti Khadijah ini Pak. Walaupun umur 40 tahun, kata para sahabat itu seperti umur perempuan umur 20 tahun. Kalau zaman sekarang kebalikannya, 20 kayak 40. 40 kayak 60 kayak bubur sudah, nggak bisa dilihat sudah. Itu pun pakai make up. Kalau nggak pakai make up nggak kelihatan. Makanya Anda hati-hati kalau pilih perempuan jangan lewat Facebook. Wah cantik, pakai kamera 360. Iya, kena air pun aja jerawat seperti jantung hilang kok. Saya pernah lihat di Facebook cari makanan di tepian, ada orang jual. Yang jualan itu juga selfie, mulus mukanya. Nggak taunya pas beli ke sana, jagungnya besar-besar jerawatnya, kayak jagung. Di HP mulus, ya, nggak ada cacat. Nggak taunya ketika lihat aslinya seperti itu. Hanya Anda ini kalau kenalan, kalau cari jodoh itu jangan lewat HP, didatangi. Ketemu pas bangun tidur langsung minta, itu wajah aslinya sudah itu. Jangan sudah mandi pakai make up palsu sudah. Ketemu minta bangun tidur itu baru wajah aslinya itu. Siti Khadijah ini nggak pernah pakai make up, cantik. Walaupun umurnya 40 kayak perempuan umur 20 sudah cantik, kemudian kaya raya. 2/3 kota Makkah itu milik Siti Khadijah. 2/3 loh. Sayyidina Utsman itu kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, ratusan M uangnya. Sayyidina Utsman itu triliunan, Abdurrahman bin Auf triliunan. Itu belum apa-apa, dengan Siti Khadijah itu belum apa-apa. 2/3 kota Makkah itu milik Siti Khadijah. Kalau barang dagangan berangkat ke Syam 1000 ekor onta, 700 onta itu milik Siti Khadijah. 300 itu dibagi pengusaha yang lainnya. Bisa Anda bayangkan, kalau diuangkan sekarang triliunan uangnya Siti Khadijah itu triliunan. Pernah ngeliat uang triliun? Miliar, pernah? Gak ada harapan. Termasuk yang ngomong ini. Bayangkan, kaya raya, bukan naik, dermawan, sosial, janda-janda disuplai, anak yatim disuplai, fukara al-masakin suplai. Banyak yang doakan Siti Khadijah itu banyak Pak. Yang melamar Siti Khadijah itu bukan orang biasa, Raja Romawi, Raja Persia itu melamar Siti Khadijah, semuanya ditolak. Sudah cantik, kaya, dermawan, orangnya baik, dan subhanallah mulai lahir gak pernah menyembah berhala.
mulai lahir sampai meninggal Siti Khadijah itu nggak pernah menyembah berhala. Karena apa? Nggak cocok dengan berhala, itu nggak cocok ya. Memang imannya sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, luar biasa ya. Bahkan dalam riwayat Siti Khadijah itu pernah mimpi kejatuhan matahari di kamarnya, kemudian keluar barang-barang dari kamar, dari rumahnya bersama matahari tersebut. Akhirnya bangun dari tidurnya, dia datang kepada pamannya Nufel. Waktu itu Nufel ini ahli tafsir mimpi. Ahli tafsir mimpi, dia tanya, wahai paman, saya mimpi seperti ini. Kata pamannya, kabar gembira, kamu akan menikah dengan Nabi akhir zaman. Subhanallah, betul menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Luar biasa Siti Khadijah. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, sekarang hartaku milikmu, kamu yang atur, saya nggak ikut-ikut. Aku adalah budakmu, pembantumu. Subhanallah. Ini belum Islam loh ya. Maksudnya masih belum turun wahyu waktu itu. Bahasanya belum tahu tentang Islam. Kan Nabi Muhammad diutus umur 40. Ini menikah dengan Nabi Muhammad umurnya 25. Itu Siti Khadijah sudah mengatakan seperti itu. Semua hartaku milikmu, kamu yang atur, saya pembantu. Pernahkah Anda kawin? Baru akad gitu kan? Hah? Ya ada. Hartaku loh Pak. Kamu pulang malam, saya gembok di depan kamu. Ini harta kita milik istri. Ya. Kalau Siti Khadijah enggak, semuanya milik Nabi. Oh, makanya Nabi itu cintanya kepada Siti Khadijah luar biasa. Gak pernah minta uang. Siti Khadijah gak pernah minta uang sama Nabi. Dikasih diterima, gak dikasih lapang dada. Itu Siti Khadijah. Gak pernah minta sama Nabi. Gak pernah minta. Sampai ketika menyusui anaknya yang ke-6, Siti Fatimah, itu yang keluar bukan ASI darah. Nabi Muhammad tanya, wahai Khadijah, kenapa yang keluar darah? 3 hari belum makan ya Rasulullah. 3 hari belum makan. Loh, orang nyusui ini lapar loh Pak. Anda yang punya istri tahu sendiri istri Anda seperti apa. Kalau lagi menyusui itu ya. Nanti jam 6 nasi kuning, jam 10 sudah nasi campur lagi. Nanti jam 1 rawon, sore pangsit bakso ya. Nanti jam 8 sop kaki kambing, minta sate. Jam 10 mau tidur, martabak sama terang bulan. Orang hamil ini kan gampang lapar. Makanya orang kalau hamil itu kadang-kadang pas menyusui, pas menyusui itu timbangannya naik. Kecuali kalau dia nggak menyusui pakai apa itu susu formula, itu nggak lapar. Tapi kalau menyusui lapar itu, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ini 3 hari nggak makan. Kenapa? Nggak pernah minta sama Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah minta dengan Nabi. Bahkan ketika di akhir umurnya Siti Khadijah mau meninggal, manggil anak tercintanya Nabi Muhammad, Siti Fatimah. Anaknya Nabi itu ada 6, tapi yang paling dicintai oleh Nabi itu Siti Fatimah. Ya, jadi kalau kita maaf bahasanya cinta dengan anak kemudian condong dengan salah satu itu lumrah. Yang penting jangan dibeda-bedakan. Semuanya dicintai, cuma ada yang condong satu itu biasa. Nabi Muhammad ini paling condong dengan Siti Fatimah. Minta apa nggak pernah ditolak kalau Siti Fatimah. Maka Siti Khadijah manggil Siti Fatimah, wahai Fatimah, kirim salam sama ayahmu. Saya ini umurnya kelihatannya nggak lama lagi. Saya nggak punya uang untuk beli kain kafan. Kata Siti Khadijah, saya minta sorbannya Nabi untuk jadi kain kafanku. Tolong kalau kamu yang minta, nggak pernah ditolak oleh Nabi. Bayangkan, ini suaminya sendiri loh ini Nabi Muhammad ini. Minta sorbannya Nabi itu nggak berani. Akhlaknya Siti Khadijah itu lewat perantara, lewat anak tercinta Nabi Siti Fatimah. Lapor Siti Fatimah, nangis Nabi Muhammad. Ketika nangis turun dari langit malaikat Jibril bawa kain kafan dari surga. Diberikan khusus untuk Siti Khadijah. Dapat salam dari Allah Ta'ala, ini kain kafan khusus untuk Siti Khadijah. Maaf Siti Aisyah nggak dapat. Hafsah binti Umar bin Khattab nggak dapat. Istri yang lainnya nggak dapat. Satu-satunya istri Nabi yang dapat kain kafan dari surga itu cuma Siti Khadijah. Dan satu-satunya istri Nabi yang dapat gelar Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, pemimpin perempuan di surga, cuma Siti Khadijah. Pemimpin perempuan di surga itu ada 4. Asya binti Muzaim, istrinya Fir'aun. Fir'aunnya kafir, istrinya Muslim.
Asia binti Musa ini anak ajudan asistennya Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun datang ke rumah ajudannya, lihat anaknya cantik, minta dikawin. Akhirnya nggak bisa nolak, ini ajudannya ngomong sama anaknya, Fir'aun ingin menikah dengan engkau. Akhirnya dia doa, ya Allah jangan sampai Fir'aun menyentuh saya. Akhirnya subhanallah, walaupun dikawin oleh Fir'aun, itu Asia itu nggak bisa disentuh. Dipegang, Fir'aun langsung demam. Kalau kita kan nggak megang istri, kalau lama demam. Demam semuanya ini. 3 bulan sekali pulang gitu. Ini kalau Fir'aun nyentuh Asia langsung demam dia. Dijaga oleh Allah Ta'ala, jadi nggak pernah dikumpuli, dicium nggak pernah, maaf. Jadi cuma dibuat pajangan saja oleh Fir'aun kalau istrinya kan cantik. Tapi ketika ketahuan kalau istrinya ini beriman, disiksa oleh Fir'aun sampai meninggal dalam riwayat. Kemudian yang kedua, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini perempuan suci. Maryam binti Imran ini perempuan suci. Ya. Kerjaannya ibadah. Nabi Zakaria itu pamannya. Kalau masuk tempat mihrab itu tempat ibadah, tempat khalwat, tempat ibadah khusus. Makanya orang dulu itu punya ibadah khusus di rumah, kamar khusus untuk ibadah, nggak boleh dipakai oleh lainnya. Ya. Itu Siti Maryam itu, kalau Nabi Zakaria masuk tempat mihrab itu ada makanan terus. Padahal Nabi Zakaria nggak pernah ngantar makanan. Ditanya dari mana ini? Dari Allah Ta'ala. Dalam tafsir itu makanan dari surga. Yang ngantar itu malaikat. Padahal Maryam ini bukan nabi nggak ada perempuan. Nabi itu semuanya lah laki. Maryam ini bukan nabi, tapi makanannya dari langit. Kalau musim dingin makanannya musim panas. Kalau musim panas makanannya musim dingin. Itu Allah Ta'ala menunjukkan tentang kemuliaan Siti Maryam. Gak pernah kawin, gak pernah disentuh orang, hamil Nabi Isa, sampai difitnah oleh orang-orang Yahudi, dibilang zina. Akhirnya ketika keluar itu Nabi Isa ngomong ketika waktu bayi, mengatakan bahwasanya ibunya adalah bukan perempuan yang zina. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusus Siti Maryam, hamil tanpa suami. Kalau zaman sekarang hamil tanpa suami, ya roti Maryam namanya. Bukan Siti Maryam itu. Ini khusus untuk Siti Maryam. Nomor 3 Siti Khadijah istri Nabi. Nomor 4 Siti Fatimah anaknya Nabi Muhammad SAW. Fatimah Az-Zahra itu gelarnya Siti Fatimah. Kenapa? Suci, nggak pernah haid. Siti Fatimah itu nggak pernah haid seumur hidup. Tapi kalau keluarga kita nggak haid, berarti nggak normal. Nggak bisa punya anak itu kalau nggak haid itu, berarti nggak normal. Tapi Siti Fatimah khusus. Kenapa? Karena Siti Fatimah itu pingin 24 jam bisa ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya dia berdoa nggak pingin haid. Subhanallah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu kekhususan untuk Siti Fatimah. Siti Khadijah ini luar biasa. Oh, kalau kita bahas panjang, intinya Siti Khadijah ini istri tercinta Nabi, istri tunggal Nabi, menikah dengan Nabi Muhammad selama 25 tahun. Nabi Muhammad tidak pernah menduakan Siti Khadijah. Gak pernah menduakan Siti Khadijah, itu gak pernah. Istri tunggal Nabi loh, selama 25 tahun. Kenapa? Karena Siti Khadijah ini hebat. Kalau Nabi sumpah masuk rumah hilang sumpahnya. Nabi sedih masuk rumah hilang sedihnya. Ketika ketemu malaikat Jibril pertama kali di Gua Hiro, malaikat Nabi Muhammad itu sampai gemetar. Yang bisa menenangkan itu cuma Siti Khadijah. Yang lainnya nggak bisa. Sama Pak ya, alhamdulillah seperti istri kita ya. Sumpah masuk rumah tambah sumpah. Gak sakit masuk rumah tambah sakit. Kadang-kadang punya perasaan lebih baik masuk kandang macan daripada rumah. Oh, kalau Siti Khadijah ini luar biasa, Pak. Hebat Siti Khadijah ini luar biasa. Makanya istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ingin belajar rumah tangga yang harmonis, yang romantis, itu seperti Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Ini sudah dijamin hidupnya 25 tahun nggak pernah kawin-kawin. Ini menunjukkan keharmonisan rumah tangga Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Romantis sampai mati romantis Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Saling menghormati, saling mencintai.
romantis. Nabi Muhammad itu Pak meninggal oleh Siti Khadijah itu bukan sehari 2 hari nangis, seminggu, sebulan, berbulan-bulan nangis. Makanya sampai dinamakan Amul Khuzun, tahun kesedihan. Untuk menggembirakan Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj karena Nabi Muhammad sedih terus. Ditinggal Siti Khadijah. Kalau kita kirim salam, mentok 3 hari nangis. Kalau istri kita duluan meninggal, apalagi pas hari hanya, ya Allah doa yang saya kabulkan ternyata kabul. Pengen istrinya dulu meninggal. Oh, kalau Siti Khadijah luar biasa dengan Nabi Muhammad. Makanya kisah cinta romantis itu bukan Romeo and Juliet, itu masih pacaran Pak. Orang rumah tangga itu gak gampang. Orang kalau pacaran itu maaf ada pepatah coklat tai kucing rasa coklat. Tapi kalau sudah rumah tangga coklat rasa apa? Hah? Apa rumah tangga ada kayak tai kucing? Gak gampang orang rumah tangga itu gak gampang, susah. Wah dulu masih pacaran, waduh kamu jantung hatiku. Telepon tiap malam sampai subuh. Kayak dibodoh-bodoh. Coba habis kawin 5 menit ya nanti. Kalau sudah kawin itu. Kalau belum kawin telepon sampai subuh, betul apa enggak? Ngaku subhanallah. Wah dulu kalau muji-muji, waduh saya nggak bisa ketemu, kalau saya nggak bisa hidup kalau nggak ketemu. Wah kamu ini jantung hatiku, kamu nafasku, belayan hatiku, macem-macem pokoknya. Nanti habis kawin, wah keluar sudah kamu ini bodoh, binatang kamu ini. Jantung hatiku, dulu nafasku, sekarang kebun binatang keluar semuanya kalau bertengkar. Dulu masih pacaran dirangkul terus nggak bisa dikit-dikit disayang. Sekarang adakah Anda keluar dikit-dikit ngerangkul? Paling dipegang sama istrinya masih jangan pegang-pegang. Paling kelihatan orang. Kalau dulu dirangkul terus, kesandung sedikit kok nggak apa-apa saya nggak apa-apa. Padahal nggak ada apa-apa. Sudah 3 tahun mak kamu nih di mana? Keluar sudah macam-macam itu, gak gampang. Pak orang rumah tangga ini gak gampang. Nggak, jangan menghayalkan Anda ini seperti orang pacaran baru kawin, gak bisa. Makanya teman saya kalau kawin senang-senang, saya kasih deadline 6 bulan kamu. Setelah 6 bulan kamu hancur rumah tanggamu. Masa iya dipegang terus kamu? Saya bilang gitu. Ya ada, makanya orang menikah itu nomor 1 itu karena iman karena Allah Ta'ala, bukan karena cinta. Kalau karena cinta percuma Pak. Orang alasan saya menikah dengan dia karena saya cinta sama dia, percuma. Banyak orang yang gagal karena alasan cinta. Cinta itu penipu. Tapi kalau karena iman, insya Allah timbul cinta. Tapi kalau menikah karena cinta tidak bisa menimbulkan iman. Makanya kalau nikah itu niatnya karena iman, karena Allah Ta'ala. Jangan karena alasan cinta, nggak bisa dijadikan imam, itu nggak bisa. Karena iman itu dijadikan imam, cinta itu cuma boleh jadi makmum. Makanya orang kalau menikah salah niat, berantakan rumah tangganya. Makanya kalau ingin rumah tangga bagus itu belajar. Ada manasiknya. Orang zaman sekarang kan nikah nggak pakai manasik Pak. Pokoknya seneng lamar langsung kawin. Lu udah gak ada manasiknya. Belajar kewajibannya suami itu apa, haknya suami apa, kewajibannya istri, haknya istri itu apa, tak pernah dipelajari. Itu yang bikin hancur rumah tangga itu sudah. Kenapa? Karena nggak tahu haknya masing-masing. Karena alasannya cinta, ini yang salah. Rumah tangga seperti ini salah. Oleh karena itu kalau ingin rumah tangga kita bagus, itu pelajari kisah hidup Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Panjang kalau kita bahas. Intinya kisah cinta romantis rumah tangga yang kekal, yang abadi, yang diabadikan di dalam Islam, itu rumah tangganya Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. 25 tahun istri tunggal Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Sampai Siti Khadijah itu di akhir umurnya mengatakan, ya Rasulullah,
kalau kamu butuh dana untuk dakwah, aku sudah nggak punya uang, nanti kalau saya mati, gali kuburanku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, jual ke pasar untuk biaya dakwamu, kata Siti Khadijah. Ya apa nggak nangis lah Nabi Muhammad? Ya, luar biasa. Jangankan uangnya habis triliunan, jasadnya itu, tulangnya kalau bisa dijual suruh jual, kata Siti Khadijah. Makanya Nabi Muhammad nggak bisa melupakan jasanya Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah itu sering cemburu. Kalau Nabi Muhammad sodako itu diniatkan untuk Siti Khadijah, keluarganya Siti Khadijah yang dikasih, teman-temannya dikasih, selalu ingat dengan temannya, keluarganya Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah pernah melontarkan ucapan, ya Rasulullah, orang yang sudah masuk kubur gak usah disebut-sebut. Ini yang di depan mata disebut. Maksudnya istri Siti Aisyah ini cemburu, lumrah, perempuan cemburu itu lumrah. Maksudnya sebut ini, kata Nabi Muhammad, wahai Aisyah minta maaf, jasanya Siti Khadijah sampai hari kiamat gak bisa saya lupakan, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu pelajari kehidupan Nabi Muhammad supaya rumah tangga kita ini bahagia betul. Kemudian yang kedua, sebab Nabi Muhammad diberangkatkan Isra dan Mi'raj itu diantaranya karena menerima perintah sholat. Sholat Pak jangan sampai ditinggal. Kita kalau membahas sholat kewajiban ibadah panjang. Sholat ini intinya datangkan rezeki. Sholat ini datangkan rezeki dohir maupun batin. Dicap ya, dohir maupun batin. Rezeki dohir, uang, mobil, rumah, rekening itu bisa dicari. Tapi kalau rezeki batin nggak bisa dicari, Pak. Nggak bisa dicari. Rezeki batin ini nggak mudah stres, nggak mudah sumpek, nggak mudah galau. Hidupnya tenang, hidupnya tentram, itu nggak bisa dicari dengan uang, Pak. Kalau ada orang mengatakan kalau orang sukses uangnya banyak, hidupnya pasti enak, tentram, belum tentu. Berapa banyak orang yang uangnya banyak mencari kesenangan, ujung-ujungnya zina, ujung-ujungnya narkoba, ujung-ujungnya minum khamr, banyak seperti itu, banyak. Oleh karena itu jangan menganggap ketenangan itu bisa didapatkan dengan harta, belum tentu. Belum tentu. Rezeki batin ini itu rezeki yang tidak bisa dibeli. Anda bentrok suami istri, sumpah bertengkar, emosi, stres, datang ke dokter. Dok minta resepnya supaya keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira apa obatnya? Kata dokternya saya tiap hari bertengkar, Pak. Resep. Anak kurang ajar, datang ke dokter minta resep, nggak bisa. Anda suntuk stres, dikasih obat tidur, diazepam, aprazolam, globazam, penenang. Kok tahu, Beb? Sering minum saya. Dulu pernah minum waktu kena asam lambung tahun kemarin. Kena asam lambung waktu bulan Maret tahun kemarin, bulan Maret, saya masih ingat itu. Minum obat muntah, minum obat anti muntah, disuntik anti muntah, tetap muntah. Tiap hari muntah, walaupun minum air ini muntah. Asam lambungnya tinggi waktu pas kumat. Ke dokter gak sembuh di situ. Akhirnya telepon ke Surabaya, ada dokter spesialis lambung namanya Dokter Pangestu. Telepon daftar 2 bulan Pak, baru bisa dapat nomor. Aduh, 2 bulan. Ini tambah kambuh ini mas, saya tunggu 2 bulan. Bu, saya ini dari Kalimantan sudah parah. Carikan waktu yang cancel itu masukkan sisipkan saya di sana. Dapat 3 hari di telepon, Pak ada 2 minggu lagi. Ya 2 minggu lagi nggak apa-apa. 2 minggu saya berangkat ke dokter lambung. Berangkat. Jam 1 Pak ya? Iya jam 1. Jam 1 ke sana. Jam 10 malam saya keluar. Dari tempat prakteknya ini jam 10 malam. Ini tambah lambung ini udah. Jam 1 siang, jam 10 malam keluar ya. Dokternya itu meriksa 1 orang 15 menit, nanti foto, cek lab, cek darah, nanti dilihat, nanti dijelaskan 30 menit per orang itu. Pasiennya cuma 10 aja, saya nomor 9. Pasiennya tiap hari 10 orang. Dijelaskan tantangannya ini, pola pikir seperti ini, pola hidup seperti ini, dijelaskan. Ini nggak boleh makanannya, ini yang dilarang, ini yang dianjurkan, ini dijelaskan satu-satu, saya suruh catat. Jadi saya ini seakan-akan asistennya dokter. Memang pasiennya disuruh nyatet, suruh nulis. Itu pulang dari sana saya nulis 5 lembar itu apa? HV kertas ini apa ya? Fotokopi itu, HVS ya.
5 lembar itu. Suruh nulis, suruh catat. Pulang-pulang dari sana bayar ke kasir 2,5 juta. Waduh, alamat ini. Ke mantri 100.000 sama suntik. Ini 2,5 juta. Tapi subhanallah memang dokternya pinter. Ya. Saya itu ke sana, saya ini pasien yang paling ringan, yang parah itu banyak Pak. Yang parah itu Bang, banyak. Kata orang yang di samping saya, Beb, ini dokternya ini sakti, Beb. Loh, kenapa kok sakti? Iya, kata orang-orang itu yang kesini pasti sembuh. Memang Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Cuma ini dokter memang pintar katanya. Masa? Iya betul. Subhanallah memang betul sembuh saya. Sembuh. Itu saya lihat resepnya ada globazam. Saya cari di Bro ini nggak ada. Dokternya bingung yang di sini. Dilihat di internet loh, ini dokter obat impor ini, Beb. Nggak ada di sini. Persamaannya nggak ada. Ini cuma kota-kota besar. Saya lihat globazam, nggak taunya fungsinya untuk kejang-kejang. Obat penenang untuk kejang-kejang dan anti depresi loh. Kok dikasih obat depresi gini? Bingung ya. Saya telepon teman saya dokter Saraf, dokter Yahya Segaf, Dok, ini kok saya dikasih obat globazam ini kok ada anti depresi, ini anti kejang. Oh nggak apa-apa. Orang lambung itu bawaannya was-was. Orang kena lambung itu bawaannya cemas, takut mati, takut nggak sembuh, nangis sendiri, gemetar sendiri, takut sendiri. Jadi kalau Anda seperti itu berarti asam lambung. Itu gejala asam lambung itu sudah. Oh jadi nggak apa ini, nggak apa. Itu obat penenang memang. Itu digunakan khusus untuk orang asam lambung. Memang kalau asam lambung ini parah, kadang suka nangis kayak orang depresi gitu. Nanti takut sendiri, takut mati, takut nggak sembuh. Memang bawaannya orang asam lambung seperti itu. Kata dokter kalau orang kena stroke bawaannya emosi, merasa nggak diperhatikan. Tapi kalau orang asam lambung bawaannya was-was, takut nggak sembuh, takut mati, takut segala macam. Makanya kalau Anda seperti itu cepat-cepat minum itu globazam gitu. Yang 1 mili aja, jangan banyak-banyak. Ya, kalau 2 mili bisa akhirnya kayak ngepam pil anjing gila ya. Gak bisa Pak, orang kalau pingin tenang hatinya ya, gak mudah sumpah, gak mudah stres. Nomor 1 itu ibadah ya. Dalam Al-Quran ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah Ta'ala hati kita akan tenang. Dan mengingat Allah nomor 1 itu lewat sholat. Jadi kalau ingin tenang hati, tenang pikiran, nomor 1 sholat jangan sampai ditinggal. Kalau sholat sudah ditinggal, kirim salam, gak bakal tenang. Rezeki dohir batinnya bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Pak, dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, saya lepas tangan terhadap umatku yang meninggalkan sholat. Nabi Muhammad angkat tangan. Nabi Muhammad ini pemegang kunci syafaat nanti di hari kiamat. Kalau orang meninggalkan sholat, Nabi Muhammad angkat tangan nggak bisa ngasih syafaat. Kita sakit, dikasih obat nggak sembuh, dirujuk ke rumah sakit Abdul Rifai. Seminggu nggak sembuh, dokter angkat tangan, dirujuk lagi ke Balikpapan atau Samarinda. Di sana nggak sembuh, dokter angkat tangan. Uang, dokter Jakarta angkat tangan, dirujuk ke Singapura angkat tangan, berarti ini alamat orang ini bakal mati. Kenapa? Setiap rumah sakit, setiap dokter sudah angkat tangan, berarti nggak bisa ngatasin. Nanti kalau di hari kiamat, kalau sudah Nabi Muhammad angkat tangan dengan kita, lepas tangan, berarti kita ini orang ahli neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Maaf ini bahasanya hadis ini kata para ulama. Maaf loh ya, tapi jangan diamalkan. Bahasanya Anda kalau masih meninggalkan puasa, zakat itu masih bisa tobat dan dapat syafaat Nabi. Tapi kalau sholat nggak bisa. Tapi bukan berarti untuk diamalkan loh ya. Katanya Habib nggak apa-apa, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, tetap dapat syafaat Nabi. Yang penting sholat, bukan. Tetap dosa haram hukumnya. Cuma Nabi ini menggambarkan saking pentingnya sholat. Orang kalau meninggalkan sholat, Nabi itu angkat tangan, nggak bisa ngasih syafaat. Waliyadzubillah min dzalik. Ibadah yang lainnya Anda cari, nggak ada. Sholat diperintahkan untuk anak kita umur 7
10 tahun nggak sholat disuruh apa? Pukul. Anda cari ibadah yang lainnya, nggak ada. Sholat 10 tahun pukul. 10 tahun ini suruh pukul, apalagi yang besar-besar gini nggak sholat. Kasih uling 10-10 nggak apa-apa. Nggak usah kemuncing, uling 10-10 nggak ada masalah. Loh, kenapa? Itu menunjukkan saking pentingnya sholat. Dan tidak ada dispensasi. Anda kalau puasa, maaf, wajib di bulan Ramadan. Tapi kalau hamil, menyusui, sakit, musafir, boleh diganti di hari lainnya. Zakat wajib, tapi kalau nggak mencapai nisab nggak wajib. Haji wajib, tapi kalau sakit nggak punya uang nggak cukup nggak wajib haji. Tapi kalau sholat nggak ada, Pak. Anda sehat, Anda sakit tetap wajib sholat. Anda nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk dengan lempeng sebelah kanan, nggak bisa dengan lempeng sebelah kanan terlentang, nggak bisa terlentang sholat dengan ketipan mata, nggak bisa dengan ketipan mata sholat dengan hati. Orang kena stroke nggak sholat hukumnya haram. Kena stroke itu haram hukumnya nggak sholat. Ini pulang kerja capek libur sholat. Loh, ya, yang kena stroke haram kok. Anda kaya, Anda miskin tetap wajib sholat. Nggak boleh Pak, meninggalkan sholat itu nggak boleh. Hukumnya haram. Nggak ada dispensasi sama sekali untuk meninggalkan sholat, itu nggak dispensasinya.